Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari Twitter. Dari Twitternya Putri Durga. Ya. Dan bagi kalian yang suka mendengarkan podcast di Spotify, silahkan kunjungi podcastnya Mbak Putri Durga ini ya. Namanya podcast lah pokoknya. Nanti ini linknya saya cantumkan di deskripsi. Jadi kalau mau mendengarkan podcastnya Mbak Putri Durga, silakan klik link di bawah ya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Treat kali ini adalah cerita tentang sesosok hantu kecil yang mengikuti temanku. Aku baru saja sampai di sebuah kos yang ditinggali oleh temanku. Saat itu, aku datang untuk mengirimkan abon buatanku. Sebut saja nama temanku ini Isna. Dulu, Isna adalah mantan siswaku saat dia duduk di bangku SMA. Dia juga merupakan juniorku di kelompok pecinta alam SMA kami. Kebetulan, aku mengajar di SMA alma materku sendiri. Kami sangat dekat. Bahkan setelah dia lulus SMA dan aku pun tak lagi mengajar di sana, sekarang Isna berprofesi sebagai polwan, penyidik di salah satu satuan kepolisian di Bali. Isna sangat menyukai olahraga sepeda dan lari. Setiap hari, tiada hari tanpa melakukan salah satu dari kegiatan tersebut. Selain hobi, dua kegiatan itu adalah penunjang untuk pekerjaannya. Isna juga merupakan orang yang cukup sensitif dan mempunyai intuisi yang tajam, di mana kemampuan intuisi ini sangat membantunya dalam menyelesaikan suatu kasus. Isna bisa merasakan keberadaan energi di sekitarnya. Namun, dia tidak bisa melihat entitas tersebut. Hal itu sangat membuatnya lega karena dia tidak ingin melihat mereka yang tak kasat mata. Isna mempersilahkan aku untuk masuk ke kamar kosnya dan memintaku untuk duduk. Raut wajahnya cukup tegang waktu itu. Berulang kali dia menyapukan pandangannya ke seluruh kamar. Isna duduk di atas ranjang, sedangkan aku duduk di sebuah kursi di seberang ranjang. Di sebelahku terparkir dengan rapi sepeda miliknya yang sangat keren. Aku sempat mengagumi sepeda itu. "Kak, aku mau cerita. Ini hubungannya sama mistis," katanya pelan. Tumben pikirku. Biasanya dia paling tidak menggubris hal-hal seperti itu. Aku membenarkan posisi dudukku dan mulai mendengarkan ceritanya. Menjelang dini hari beberapa waktu yang lalu, Isna sedang mengendarai sepedanya menuju kosan. Dia melewati sebuah area setra, kuburan Bali. Saat Isna mengayuh sepedanya lebih dekat ke arah setra, dia melihat sebuah sosok transparan berdiri di depan setra. Sebuah sosok hologram berbentuk seorang anak kecil, memakai baju biru dan celana pendek. Persis seperti sosok anak kecil yang sedang aku lihat duduk di belakang Isna saat dia bercerita. Aku menoleh ke arah anak kecil itu. Dia menunduk saat aku melihatnya. Aku hanya tersenyum. Anak itu tidak memiliki energi negatif. "Terus, gimana setelah kamu lihat itu?" tanyaku pada Isna. Isna melanjutkan ceritanya. Ya, tidak terjadi apa-apa saat dia kembali ke kosan saat itu. Namun,
Keesokan harinya, Isna mengalami sesuatu yang aneh. Hari itu sepulang dari tugas, Isna merasa sangat lelah. Jadi, dia langsung merebahkan dirinya di kasur dan tertidur. Belum lama dia tertidur, tiba-tiba dia terbangun karena merasakan ada yang memindahkan posisi kakinya saat tidur. Dia memeriksa sekitar kamar, namun tidak ada orang yang terlihat. Kemudian dia melanjutkan tidurnya. Tapi saat dia mengambil posisi untuk tidur lagi, dia mendengar suara pedal sepedanya berderit pelan. Isna terbangun kembali dan mengecek sepedanya. Nihil, tetap tidak ada siapapun. Dia pikir semua hal tersebut hanyalah halusinasinya saja karena dia terlalu kelelahan. Keesokan harinya, Isna kembali tertidur karena kelelahan. Belum lama dia tertidur, dia mendengar suara pedal sepedanya seperti bergerak. Dia membuka matanya dan duduk perlahan, bersandar pada sandaran ranjang sambil memperhatikan pedal sepeda diam-diam. Tiba-tiba, pedal sepeda bergerak dengan sendirinya, menimbulkan suara pelan. Isna menarik nafas dalam-dalam. Dia cukup kaget, tapi tidak merasa terlalu takut. Dia mulai berbicara pada apapun itu yang menggerakkan pedal sepedanya. "Kalau kamu mau di sini, tolong jangan ganggu aku," katanya pada entitas itu. Kemudian tidak ada lagi gangguan suara yang didengarnya. Isna pun melanjutkan tidurnya. Aku hanya tersenyum mendengar cerita Isna, lalu menunjuk ke arah belakang Isna. "Tuh, dia ada di belakangmu. Anak laki-laki berbaju biru yang kamu lihat di depan setra. Dia memang ikut kamu," kataku. Isna menoleh ke arah belakang dan melambai. "Apa mungkin dia yang memindahkan kakiku dan menggerakkan pedal sepedaku?" tanya Isna penasaran. "Iya, karena kamu salah tidur," jawabku. "Namanya Mario. Dia suka sepedamu. Dulu dia ingin sekali punya sepeda," kataku sambil melirik Mario yang sedang duduk memperhatikan Isna. Aku menawari Mario untuk ikut saja denganku, tapi dia tidak mau meninggalkan Isna. Mario lebih memilih menemani Isna karena dia merasa kasihan. Menurut Mario, Isna terlihat ceria dan tegar di luar, namun kesepian di dalam hatinya. Mendengar hal itu, Isna mengurungkan niatnya untuk memintaku membawa Mario. Dia tidak apa-apa jika Mario ingin menemaninya, tapi dengan satu syarat: Mario tidak melakukan interaksi saat dia sedang bersama Isna. Isna berniat untuk mengajak Mario bersepeda. Tidak ada rasa takut sama sekali yang dirasakan Isna pada Mario. Isna paham Mario sangat menyukai sepedanya dan sering bermain dengan sepeda itu. Aku mengingatkan Isna untuk mendoakan Mario dan selalu memberikan energi baik agar dia cepat menuju tempat yang lebih terang. Semoga Mario cepat menemukan jalan terangnya. Selesai. Oke, itulah cerita singkat dari Putri Durga atau Dewi Kesayangan ya. Jadi ternyata hantu itu nggak selalu jahat ya. Maksudnya itu nggak selalu menakutkan. Seperti yang ada di cerita ini, ternyata bisa dijadikan teman gitu. Ngeri juga sih sebenarnya. Tapi pokoknya dia nggak interaksi aja. Nggak terlalu interaksi, nggak masalah ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.